Dari tahun 67 pertama Prof. Dr. Ishak Salim yang melakukan transplantasi kornea yang pertama. Tentu tantangannya banyak sekali karena kemajuan teknologi belum seperti sekarang. Kami sepakat untuk memulai transplantasi hati. Kami memulainya dengan tidak ada apa-apa saat itu. Dengan langkah kecil itu ternyata menghasilkan sesuatu yang luar biasa saat ini ya. Kami mengadakan kerjasama dengan Cina, kemudian dengan Singapura, dan terakhir dengan mengubah dari momen yang terendah menjadi momen yang tertinggi untuk keselamatan orang yang dilakukan transplant. Halo, selamat pagi Sobat Sehat RSCM. Kembali lagi pada podcast RSCM. Bersama saya Virolia Pramadita Putri yang akan memandu podcast kita pada pagi hari ini. Sobat Sehat RSCM, pagi hari ini kita merayakan yang namanya World Transplant Day. Sebuah hari yang sangat mengesankan di mana kita memperingati kehidupan kedua, kesempatan kedua untuk pasien-pasien dengan gagal organ. Selain itu, kita juga menghargai serta menghormati semua jasa donor-donor yang telah memberikan kesempatan kedua kepada pasien-pasien dengan transplantasi organ dan jaringan. Sobat Sehat RSCM, di balik itu semua tentunya ada tim medis yang sangat bekerja keras untuk proses transplantasi di RSCM. Sudah bersama saya Ketua Tim Transplantasi Organ dan Jaringan, Profesor Dr. Hanifah Oswari, spesialis anak konsulen. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak Viro. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Tentu baik-baik saja. Baik, Prof. Hanifah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menceritakan dan juga membagikan bagaimana perjalanan program transplantasi di RSCM dan tentunya program transplantasi di Indonesia. Nah, Prof. Hanifah, boleh kita menengok ke belakang bagaimana sih Prof sejarah awalnya dimulai dari program transplantasi di RSCM ini? Sejarah transplantasi di RSCM ini sebenarnya sejarah yang panjang ya. Dari tahun 67 pertama Prof. Dr. Ishak Salim yang melakukan transplantasi kornea yang pertama. Tentu tantangannya banyak sekali karena kemajuan teknologi belum seperti sekarang yang lebih mudah, lebih banyak yang advance. Pada saat itu Prof. Ishak Salim melakukan langkah berani ya. Lalu diikuti tahun 1977 Prof. Sida Butar memulai transplant untuk orang yang dengan gagal ginjal ya, tahap akhir dari penyakit ginjal yang memerlukan transplantasi. Dari orang yang mestinya cuci darah secara rutin, kemudian kemungkinan untuk meninggal, mendapat harapan baru untuk bisa hidup lebih panjang. Baik, Prof. Jadi perjalanannya sungguh sangat lama dan juga butuh perjuangan ya, Prof ya. Dari yang mulai segala sesuatunya masih sangat sulit gitu ya, dan mungkin juga teknologi-teknologi medisnya masih sangat terbatas, tetapi dengan kerja keras dari seluruh tim, hal ini bisa tercapai. Kemudian untuk transplantasi hati sendiri, Prof, kabarnya dimulai dari tahun 2010 ya, Prof. Bagaimana, Prof, perjalanannya? Ya, waktu itu tahun 2010 ada 4 pionir ya, Dr. Sastiono, saya sendiri, Prof. Anton Pujiadi dan Dr. Andi Ade berkumpul bersama pada saat tahun sekitar 2009 itu. Kemudian kami sepakat untuk memulai transplantasi hati dan kami memulainya dengan tidak ada apa-apa saat itu. Karena itu, tapi dengan langkah kecil itu ternyata menghasilkan sesuatu yang luar biasa saat ini ya. Kami mengadakan kerjasama dengan Cina, kemudian dengan Singapura, dan terakhir dengan Jepang, dan berhasil mengoperasi terutama anak-anak dan sedikit dewasa. Ya, tadi Prof. Hanifah seperti sedang berkaca-kaca ya Prof sambil menceritakannya ya bagaimana perjalanan yang sangat luar biasa dari tahun 2010 sampai dengan saat ini. Bahkan sampai keluar dari kantong pribadi ya Prof ya, untuk akhirnya bisa memulai program transplantasi ini. Nah sekarang Prof, kalau pada saat ini bagaimana Prof? Kira-kira keberhasilannya sudah sangat bisa dirasakan sepertinya ya Prof untuk pasien-pasien di RSCM? Ya tentu belum sangat ideal, tetapi sejak tahun 2010 terakhir dengan Jepang kami mendapat pelajaran yang sangat intensif sehingga tahun 2018 tim transplantasi hati bisa melakukan operasi anak
untuk anak itu sendiri, dan sampai saat ini sudah ada 103 pasien, 103 pasien. termasuk dewasa, tapi kebanyakan anak-anak yang ditransplantasi di RSCM. Oke. Baik, untuk transplantasi hati sudah ada 103 ya Sobat Sehat RSCM. Nah, kalau untuk transplantasi ginjal sendiri kira-kira ada berapa, Prof? Ada 1.194 ya sampai saat ini. Lebih dari 1.000 pasien ditransplant. Dan 1 year survival rate untuk ginjal itu di atas 90%. Untuk hati 82%. Dan untuk kornea kita sudah juga banyak sekali melakukan transplantasi kornea dengan hasil survival rate-nya di atas 85% juga. Survival rate ini yang dimaksud adalah orang tersebut kalau untuk hati dan ginjal masih hidup dengan organ yang dicangkokkan. Kalau untuk mata dia masih bisa melihat dengan baik. Sehingga ini adalah salah satu tanda bahwa transplant itu berhasil dari angka tersebut. Dan angka yang dihasilkan RSCM ini bisa dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia, sudah lumayan baik dibandingkan dengan yang lain. Baik, wah ini kabar gembira ya untuk seluruh Sobat Sehat RSCM bahwasanya Indonesia bukan hanya sudah bisa tetapi juga sudah bisa bersaing dengan negara-negara yang lain untuk pelaksanaan program transplantasi. Baik itu untuk transplantasi ginjal, transplantasi kornea maupun juga transplantasi hati. Nah coba ya kalau misalkan ada Sobat Sehat RSCM yang ingin atau membutuhkan transplantasi gitu ya Prof. Baik itu transplantasi ginjal, kornea ataupun juga hati. Secara gambaran besar bagaimana prosesnya Prof ketika seorang pasien itu mau melakukan transplantasi di RSCM? Biasanya pasien-pasien yang akan membutuhkan transplant itu bertemu dengan dokter penanggung jawabnya yang kita sebut DPJP ya, dokter penanggung jawab pasien. Kalau itu untuk ginjal dia akan ketemu dengan dokter ahli ginjal, baik itu dewasa maupun anak. Kalau untuk hati dia akan bertemu dengan ahli hati anak, dan untuk dewasa akan ketemu ahli hati dewasa. Nah dari situ bila diperlukan, kalau dari rumah sakit luar, dokter penanggung jawab itu mengkonsulkan pasien itu ke RSCM. Kalau dari RSCM sendiri akan disiapkan untuk transplant. Jadi transplant tentu harus disiapkan orangnya, harus ada proses-proses transplant yang dilakukan. Dan dari DPJP yang di RSCM akan dikonsulkan kembali, dilanjutkan prosesnya untuk bertemu dengan koordinator transplant. Ginjal, hati atau kornea ada masing-masing mempunyai koordinator. Nah, koordinator ini yang mengatur segala sesuatunya supaya berlangsung dengan baik, supaya orkestra pelaksanaan transplant itu berlangsung sebagaimana mestinya, seperti suatu kita menikmati orkestra yang dengan musik yang indah. Nah, koordinator transplant harus mengatur supaya proses itu berjalan indah. Wah, jadi tidak ditinggalkan sendiri ya Prof ya pasiennya ya. Terus ada yang mendampingi namanya adalah koordinator transplantasi yang menjalankan orkestra tersebut. Nah, berarti timnya yang sangat besar multidisiplin ilmu ya Prof. Kemudian kalau misalkan untuk screeningnya sendiri Prof untuk pasien dan donor gitu ya, kira-kira screeningnya seperti apa Prof? Nah, screening itu ada macam-macam screening ya, yaitu pertama screening medis, screening psikososial. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan pasiennya dan juga untuk donornya agar dalam kondisi yang baik, dan antara resipien yaitu penerima dan donor yang memberikan organ itu terjadi kecocokan, terutama untuk hati dan ginjal. Kalau untuk kornea biasanya dari orang yang sudah meninggal yang diambil korneanya. Baik Prof, jadi memang screening itu sangat penting ya dari sisi medis untuk memastikan kondisi resipien dan juga kondisi pendonor dalam hal ini optimal gitu ya Prof, dan adanya kecocokan antara resipien dalam hal ini adalah penerima organ dan juga pendonornya. Nah kemudian Prof, apakah screening ini juga tujuannya untuk memastikan keamanan untuk pendonor Prof? Mungkin saja Sobat Sehat RSCM ada yang mau jadi donor tapi kemudian juga takut Prof. Ya, donor kalau kita bandingkan dengan resipien, posisi donor itu di atas resipien. Jadi kepentingan donor di atas dari kepentingan resipien. Kalau katakan ekstrimnya tim harus memilih
menolong yang mana antara donor dan resipien, yang ditolong pertama haruslah donor. Jadi kepentingan donor di atas kepentingan resipien. Sehingga dalam proses itu baik dengan pemeriksaan lab, pemeriksaan radiologi, pemeriksaan-pemeriksaan lain yang dibutuhkan, itu semuanya untuk memastikan, kalau untuk donor itu memastikan bahwa bukan saja dia cocok, tetapi tidak membahayakan donor itu sendiri. Baik. Jadi tetap prioritas keselamatan donor itu diutamakan. Jadi Sobat Sehat RSM, kalau misalkan ada Sobat Sehat RSM yang mau jadi pendonor, bahwasannya akan ada screening medis terlebih dahulu untuk memastikan bagaimana kondisi donor itu optimal, sampai dengan pasca transplantasi yang tadi disampaikan Prof ya, operasinya juga tetap mengutamakan keselamatan dari pendonor. Nah, kemudian untuk selain sisi medis Prof, apakah semua orang tuh bisa langsung mendaftarkan diri jadi donor, atau misalkan juga donor ada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu secara aspek yang lainnya Prof? Ya, tentu donor juga akan diperiksa dari aspek psikososial ya. Artinya donor akan dinilai apakah dia melakukannya dengan sukarela, apakah ada tekanan-tekanan terhadap donor, apakah ada niat lain di balik sebagai donor itu. Karena donor itu harus sukarela, nggak boleh ada hal-hal lain, apalagi jual beli organ di situ masuk. Karena itu tim psikososial, termasuk tim advokasi dan tim dari social worker, pekerja sosial itu bekerja untuk memastikan bahwa hal itu berjalan dengan baik dan tidak ada prinsip-prinsip transplant yang dilanggar dalam pelaksanaan transplantasi di RSCM. Wah, menarik banget ya Prof. Soalnya kan banyak banget hashtag di Twitter ya Prof. Jual ginjal untuk beli iPhone 17 misalnya. Nah itu jangan sampai ya Sobat Sehat RSCM kita melakukan hal tersebut. Karena ternyata sudah ada screeningnya dan sudah dipastikan bahwasannya donor ini tidak ada aspek-aspek lain gitu ya, seperti jual beli organ. Nah ada dua tadi ya Prof yang Prof sebutkan. Yang pertama pekerja sosial dan juga yang kedua tim advokasi psikiatri. Nah mungkin ini masih sangat jarang sekali Prof untuk kita dengar. Boleh diceritakan mungkin pertama untuk pekerja sosial terlebih dahulu Prof. Pekerja sosial ini siapa ya Prof? Iya, pekerja sosial itu dulu saya suka salah tuh ya. Saya juga salah dulu. Saya pikir pekerja sosial itu waktu saya pertama belajar dengar tentang pekerja sosial itu di Australia. Saya pikir nih orang kerjanya sosial aja nih, nggak digaji, kerjanya bantu-bantu gitu, orang baik lah gitu. Ternyata kemudian baru tahu bahwa kerja sosial itu ada sekolahnya, dia S1, bahkan bisa S2, S3 juga. Jadi betul-betul memang profesinya sebagai pekerja sosial. Dia memiliki latar belakang keilmuan untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan penilaian kondisi psikososialnya pada keadaan baik pada donor maupun resipien. Pekerja sosial membantu pekerjaan di dalam transplant dalam hal memastikan apakah ada faktor-faktor psikologis atau sosial yang bisa berpengaruh untuk hasil transplant nantinya. Contohnya, kalau orang itu tidak bisa bekerja sama dengan baik, tentu setelah ditransplant itu transplant hati maupun ginjal dia harus kontrol teratur, harus datang sesuai dengan dibutuhkan. Kadang-kadang terjadi masalah, dia harus bekerja sama dengan baik. Nah, kalau aspek seperti itu kita tidak tahu terjadi sebelumnya, maka itu bermasalah terutama untuk pasiennya, tapi bermasalah juga untuk RSCM. Karena kami dinilai dari keberhasilan transplant itu apakah 1 year survival rate, angka kehidupan sampai 1 tahun, angka kehidupan 5 tahun, angka kehidupan 10 tahun masih terjadi atau tidak. Bahkan kami juga mesti menilai kualitas hidup, apakah bukan sekedar hidup, tapi hidup yang tidak maksimal, tidak optimal, tapi betul-betul hidup yang kalau bisa menyamai yang anak normal. Kalau tidak, paling tidak mendekatilah keadaan normal tersebut. Nah, untuk itu semua kita perlu pekerja sosial yang membantu untuk mencari, kalau ada masalah, dicari akar masalahnya, mungkin kami bisa bantu dari segi yang lain untuk memberikan pertolongan yang dibutuhkan. Ya, jadi komplit sekali ya screeningnya, baik itu medis ataupun juga psikososial, dan ada pendampingan dari pekerja sosial itu tadi. Kemudian Prof, untuk tim advokasi psikiatri Prof, ini bagaimana Prof perannya di dalam tim transplant? Di tim transplant ada tim psikiatri yang menilai bagaimana kejiwaan pasiennya, bagaimana kejiwaan kalau anak itu kedua orang tuanya, dan dinilai juga untuk donornya apakah ada masalah. Dan khusus untuk donor ada tim
psikiatri yang bekerja di tim advokasi. Tim advokasi adalah tim yang terpisah dari tim transplant yang bekerja mandiri untuk menentukan apakah segala sesuatu untuk donor itu berjalan dengan baik. Sehingga kedua tim ini bekerja sama untuk menghasilkan hasil transplant yang baik nantinya. Baik Prof. Dan infonya tim advokasi psikiatri ini juga ada dari tokoh masyarakat ya Prof, atau misalkan orang awam seperti itu ya Prof. Karena kan nanti terkait dengan keputusan direkomendasikan atau tidaknya seorang pendonor menjadi calon pendonor menjadi pendonor begitu ya Prof. Betul, jadi tim advokasi itu terdiri dari macam-macam background. Ada yang ahli hukum, ada yang dokter, ada yang ahli jiwa, bahkan ada yang orang awam. Untuk apa semua itu? Untuk memberikan POV ya, point of view yang berbeda-beda. Jadi bisa dilihat dari segala penjuru bahwa tidak ada hal yang dilupakan dalam menentukan, memastikan bahwa donor itu siap misalnya. Dia mesti memastikan bahwa nggak ada penjualan organ, dia mesti tahu tentang hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, dia mesti tahu aspek medis dari pasien, dan dari sudut pandangan orang awam seperti apa donor ini dilihatnya. Jadi semua dilihat dari segala macam penjuru supaya hasil yang diputuskan oleh tim advokasi itu betul-betul yang terbaik yang bisa kita hasilkan. Baik, jadi untuk Sobat Sehat RSCM kalau misalkan ada yang mau mendaftar sebagai calon pendonor, nanti akan ada pemeriksaan terlebih dahulu dari tim advokasi psikiatri untuk memastikan ya bahwasanya tidak ada jual beli organ dan betul-betul sukarela. Nah Prof, setelah nanti ternyata cocok ya antara resipien ataupun penerima dengan pendonor, selanjutnya Prof, tahapan apa yang akan mereka jalani Prof? Mereka akan menjalani screening yang menyeluruh tadi, baik untuk donor maupun untuk resipien. Dan setelah itu semua berlangsung, nanti akan masuk ke tim etis dan hukum untuk dinilai kembali apakah ada aspek-aspek dengan melihat donor dan resipien sekaligus. Kalau tadinya dokter yang menangani resipien melihat dari segi resipien, advokasi melihat donornya, dan ada etik dan etik medik yang menilai keduanya ini. Apakah masih ada hal-hal lain yang tertinggal. Nah, dari situ baru diputuskan apakah transplant itu bisa dilakukan atau tidak. Setelah itu dapat lampu hijau dari tim etik medis, maka selanjutnya adalah proses transplant itu sendiri. Nah, keduanya akan dirawat, dilakukan persiapan-persiapan sebelum operasi, tapi sebelum itu masuk, tim biasanya mengadakan rapat khusus untuk membahas kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam operasinya sebelum memasukkan itu pasien maupun resipien dan donor ke rumah sakit. Di rumah sakit persiapan dilakukan, dilihat kembali apakah checklist sudah berlangsung dengan baik dan baru dilakukan transplant. Nanti setelah ditransplant biasanya diperlukan perawatan ICU, donor baik donor maupun resipien, tapi pada umumnya untuk ginjal akan lebih cepat dan untuk hati akan lebih lama. Dan setelah keluar dari ICU, pasien akan dirawat di ruang biasa. Untuk donor akan pulang lebih cepat, untuk resipien lebih lama. Dan setelah diyakini bahwa semuanya baik, baru pasien bisa dipulangkan. Iya baik ya Prof, jadi memang prosesnya begitu panjang ya Sobat Sehat RSCM. Dan kabarnya juga operasi transplantasi hati sendiri ini bisa sampai lebih dari 16 jam ya Prof ya? Betul, operasi hati itu operasi yang sulit, operasi yang banyak melibatkan kesulitan-kesulitan yang baik untuk memisahkan antara pembuluh darah, melepaskan vena, arteri, melepaskan kandungan empedu, melepaskan membentuk saluran biliarnya, menyambung kembali segala sesuatunya. Itu baik untuk donor dan resipien memakan waktu yang lama dan melibatkan banyak sekali para ahli. Bahkan untuk operasi transplant itu diperlukan banyak keahlian untuk bisa melakukannya dengan baik ya. Jadi 16 jam, bahkan kadang-kadang ada yang sampai 24 jam bila kesulitannya sangat tinggi. Iya, baik Sobat Sehat RSCM. Jadi tim yang sangat besar ini betul-betul mengusahakan yang terbaik untuk pasiennya. Nah Prof, tadi Prof sampaikan bahwasanya tim transplantasi ini sangat besar ya Prof. Kalau boleh diceritakan ada peran-peran dari dokter atau misalkan spesialisnya apa saja, kemudian apakah ada ahli gizi dan seterusnya Prof? Ya, tim transplant ini tim yang besar
karena memang dibutuhkan kerjasama seluruh stakeholder dari transplant yang sebenarnya untuk kepentingan pasien. Jadi pasien itu dinilai ada tim medis, ada tim non medis tadi seperti psikososial, social worker, ada koordinator dan lain-lain. Tim medis sendiri ada dari dokter, ada yang non dokter, perawat, misalnya dari ahli nutrisi, bahkan untuk obat-obatan ada tim farmasi yang menolong. Iya. Untuk alat-alat ada tim yang menyiapkan alat-alat. Di dokter sendiri ada tim bedah, ada tim medis misalnya untuk ginjal ada ahli ginjalnya, untuk hati ada ahli hatinya, ada ahli infeksi, ada ahli paru, ada ahli macam-macam ahli bersama-sama bekerja yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dan itu timnya besar sekali untuk menyiapkan transplant ini. Termasuk ICU juga berperan sekali untuk tim-tim ICU, dokter-dokter ICU, baik ICU dewasa maupun anak, semua bekerja sama untuk menghasilkan buah dari transplant yang berhasil. Baik, terima kasih Prof. Hanifah. Jadi Sobat Sehat RSCM nanti untuk penerima atau dalam hal ini ada resipien dan juga pendonor, jangan khawatir ya. Karena timnya ternyata ada banyak sekali, pemeriksaannya juga ada sangat panjang, yang mana tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwasannya proses operasinya akan berjalan dengan optimal dan juga keselamatan resipien dan donor kita utamakan. Nah Prof, sebagai Prof bisa dibilang komando, kemudian juga membawa kapal yang sedemikian besar gitu ya Prof ya. Apa Prof tantangan terbesar sejauh ini selama program transplantasi di RSCM ini ada, dan mungkin bisa dikatakan program transplantasi di RSCM ini menjadi program unggulan gitu ya Prof ya, ataupun juga percontohan bagi rumah sakit lain yang ingin melaksanakan program transplantasi di Indonesia? Ada beberapa tantangan lah katakan ya, bahwa pertama dari segi pasien itu umumnya tantangan terbesar adalah mendapatkan donor ya. Artinya saat ini kita masih bergantungan pada donor hidup ya. Jadi ada tantangan-tantangan untuk resipien mendapatkan donor yang sesuai. Kadang-kadang tidak mendapatkan donor sehingga tidak bisa tertolong, atau ada donor tidak cocok, atau ada donor yang tidak sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Jadi kemungkinan menemukan donor yang cocok itu masih sering menjadi masalah, masih sering menjadi hambatan. Ke depan saya kira akan dikembangkan yaitu donor dari kadaver. Jadi orang yang sudah meninggal yang diambil organnya, baik itu mata, hati, ginjal, semua dan lain-lainnya. Dan kalau itu terjadi, saya kira akan terjadi percepatan yang luar biasa untuk transplant kita lebih maju lagi. Tapi masa itu belum sampai. Kalau saat ini yang kita bisa harapkan adalah masyarakat mengerti bahwa ada kebutuhan untuk memperpanjang hidup seseorang dengan memberikan donasi organ. Ya. Tantangan kedua adalah dari segi pembiayaan. Ya, sampai saat ini rumah sakit yang melakukan transplant hati masih menanggung sebagian dari biaya tersebut untuk mencukupi kebutuhan transplant yang sangat mahal. Memang ada bantuan dari BPJS, tetapi jumlahnya masih belum mencapai yang sebenarnya. Ada usaha untuk pemerintah untuk memperbaiki hal ini, tapi masih berproses. Saya kira kita doakan bersama supaya proses ini berlangsung dengan baik dan pembiayaan ini bisa tidak menjadi masalah, baik tidak menjadi masalah dari pemerintah maupun juga untuk masyarakat itu sendiri. Sehingga dengan demikian akan lebih maju lagi. Baik. Saya kira dua hal itu yang utama yang dialami di transplant. Tapi tentu ada tantangan-tantangan tersendiri, bagaimana tim itu harus selalu up to date, mengikuti ilmunya, mereka perlu dikirim ke luar untuk melihat perkembangan di luar bagaimana, dan juga jumlah transplant itu perlu ditingkatkan sehingga skill baik dari keilmuan maupun skill keahlian dari operator-operator itu baik ya, baik dokter bedah, dokter ICU, dokter anestesi, semua bekerja sama dengan baik untuk meningkatkan ilmunya secara terus-menerus. Saya kira update ilmu ini juga dibutuhkan ke depan untuk lebih disiapkan.
Baik, terima kasih banyak Prof. Hanifa atas waktunya. Jadi Sobat Sehat RSCM tadi ya tantangan yang sangat besar. Pada perayaan World Transplant Day kita pada hari ini, maka kita juga melakukan kampanye ya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jangan takut untuk menjadi seorang pendonor. Nah, di penghujung diskusi kita pada pagi hari ini, Prof. Hanifa tadi sudah sampaikan terkait dengan harapan-harapan. Jadi harapannya nanti akan ada perkembangan terkait dengan disease donor ya Prof ya. Dan juga mungkin dari segi stakeholder lainnya gitu ya, semakin ada coveran gitu ya Prof ya, untuk biaya pembiayaan yang masih sangat mahal itu dapat juga mendapatkan solusi yang terbaik untuk kita semuanya. Nah, tidak terasa Sobat RSCM, kita sekarang sudah ada di penghujung acara kita atau podcast kita yang terakhir kali. Mungkin dari Prof Hanifa ada yang ingin disampaikan kepada Sobat Sehat RSCM terkait dengan program transplantasi di Indonesia. Silahkan Prof. Yang pertama mungkin untuk Sobat Sehat RSCM ya, yang pertama adalah mengetahui bahwa transplantasi itu untuk hati, untuk ginjal, untuk kornea, dan juga ada beberapa yang lain nanti bisa dilakukan di RSCM. Ya, kabar ini bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain. Yang kedua adalah Sobat Sehat RSCM perlu juga mengetahui bahwa ada kebutuhan donor yang bisa menyelamatkan orang-orang yang memerlukan. Karena itu sampaikan kepada teman-teman yang ingin menjadi donor untuk menghubungi RSCM bila ingin mengetahui lebih lanjut mengenai donor ini, terutama untuk nantinya disease donor atau donor yang kadaver. Tapi kalau untuk yang donor hidup, saya kira teman-teman bisa membantu, Sobat RSCM bisa membantu untuk perkembangan untuk donor ini dengan baik. Dan ketiga adalah mensupport, saya kira tim transplant memerlukan support dari semua stakeholder termasuk dari masyarakat untuk bisa kita terus melakukan transplant, karena transplant itu pada dasarnya adalah mengubah perjalanan menuju jurang yang dalam menjadi naik ke puncak gunung yang tinggi, menyelamatkan hidup seseorang. Mengubah dari momen yang terendah menjadi momen yang tertinggi untuk keselamatan orang yang dilakukan transplant. Saya kira dengan demikian, saya kira kita bersama-sama bisa merayakan World Transplant Day dan membuat transplant menjadi lebih maju lagi. Baik, terima kasih Prof Hanifa untuk kalimat-kalimat penyejuk dan juga penyemangat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak atas waktu serta ilmunya Prof yang sangat berharga untuk Sobat Sehat RSCM. Sobat Sehat RSCM, pada pagi hari ini kita sama-sama merayakan World Transplant Day tadi yang disampaikan oleh Prof Hanifah. Dari titik terendah menjadi titik tertinggi, kita memberikan harapan. Jadi perayaan ini tentang kegiatan memberi harapan dan juga memberi kehidupan kedua, memberi kesempatan kedua. Di momen World Transplant Day ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan sehormatnya kepada seluruh donor serta keluarga donor atas ketulusan, keberanian, serta kebaikan hati yang telah memberikan harapan hidup bagi banyak orang. Dan pada pagi hari ini kita bisa ambil pesan ini bersama, satu donor sejuta harapan untuk kehidupan. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya.